umum. Tapi kemudian karena ini yang hadir ini ketua yang bertugas jadi adalah pejabat negara mereka ini atau berikan aparatur negara. Jadi spesialis mereka ini khusus. Jadi kalau kalian ini bukan yang ditugaskan, ya mohonlah untuk kita maklumi saja, bukan kami keberatan, tapi bisa mempengaruhi termasuk pada kami, ya bukan kami takut, tapi saya nggak takut, saya pernah tuh, saya nggak ada masalah, bisa masuk ke pengacara saya atau ke jaksa atau kedua hakim ada semacam ya pengaruh lah maksud saya, karena mereka ini spesialis, mereka ini aparatur negara yang betul yang bertugas akan membawa saksi atau macam yang mohon untuk bisa dimengerti oleh mereka. Jadi jangan semua saya lihat itu yang menangkap saya lihat semua itu orang merah ini ngapain. Jadi namanya ini karena mereka spesialis aparatur negara yang betul yang bertugas. Saya nggak itu yang hanya yang saya lihat kok setiap saat begitu ada rasa gitu loh. Jadi yang lain saya khawatir itu bukan pacar apa. Ya itulah semacam itu yang kami sampaikan untuk diketahui aja. Terima kasih. Ya. Memang sidangnya terbuka, jadi kita juga tidak bisa menyeleksi ini siapa dan yang jelas di dalam sidang itu tentunya harus mengikuti tata tertib ya. Ya saya melihat ini yang menangkap saya, yang awal-awal saya aja semua itu mayoritas yang hadir. Jadi mohonlah untuk diketahui. Jadi jangan ada tekanan terhadap saya, secara psikologis, terhadap pengacara, terhadap jaksa, terhadap hakim gitu. Bisa merubah mengambil bisa keputusan atau apa mempengaruhi lah kejiwaan kita gitu. Yang kami usulnya gitu yang mulia. Mohon untuk diketahui. Kalau dari kami Pak tidak ada rasa seperti itu. Ya. Siapapun memang sudah ada di sini termasuk keluarga Pak ya. Mungkin kalau ada yang lain hadir di sini memang tidak bisa diseleksi seperti itu. Siapapun boleh hadir. Ya, tapi karena spesialis mereka aparatur negara, bukan umum, bukan publik. Mereka aparatur negara. Jadi saya bukan terbuka untuk umum, kan memang terbuka untuk umum, bukan terbuka untuk khusus. Kami bukan keberatan ini, cuma yang itu kami sampaikan. Perasaan kami was-was begitu yang dia mempengaruhi terhadap mulia, terhadap jasa kami. Karena saya melihat itu. Ya. Sekali tidak ada merasa terganggu juga. Siapapun yang ada di sini boleh termasuk keluarga Bapak. Ya, tapi nyatanya saya punya keluarga nggak boleh masuk kemarin, karena dia saksi, karena khusus. Kan nggak boleh masuk. Ya. Kalau memang yang mau menjadi saksi nggak boleh. Ya. Makanya tadi kami tanyakan apakah ada yang menjadi saksi termasuk saksi yang tidak harus keluar. Ya itu cuma itu yang saya harapkan dari mulia, yang mulia ketahui. Saya bukan keberatan, tapi kalau kemudian terbuka untuk umum mereka dari spesialis. Itu aja. Terima kasih ya. Jadi begini juga kami sampaikan kepada penasihat hukum bahwa tidak usah khawatir untuk menyampaikan apa maksudnya terkait dengan yang didakwakan untuk pembelaannya kepentingannya. Ya silakan lanjutkan. Ya, atas izin yang mulia kami akan menanyakan lagi kepada saksi. Dalam dakwaan halaman 3 disebutkan di sini maupun di belakang nanti sama. Maaf, bukan halaman 5. Halaman 5 maupun yang belakang sama nanti menanyakan dakwaan alternatif. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa saksi Habib Marati, saksi Adil dan saksi Asma'i Zulfi alias Wifi juga ditangkap oleh petugas Polri. Pertanyaan kami, petugas Polri itu saksi maksudnya? Ya, betul. Ya. Apa betul saksi menangkapnya tanggal 21 Mei? Yang 21 Mei siapa kalau sebentar lagi? Saya ulang ya. Ini dakwaan halaman 5 maupun di belakang gandengannya nanti sama halaman berapa ini? Pokoknya beda alternatif kan. Ini dakwaan 1, dakwaan kedua juga sama akhirnya. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa, saksi Habil Marati, saksi Adil dan saksi Asma'i Zulfi alias Vivi juga ditangkap oleh petugas Polri.
Pertanyaan saya, apakah maksudnya petugas Polri itu saksi? Ya, betul. Betul. Apakah terjadi 21 Mei 2019? Berbeda Pak, untuk hamil itu bukan tanggal 21. Saya tanya saja. Bukan, yang jelas bukan. Bukan 21 Mei ya. Oke, baru saya tanya lagi. Jadi 21 Mei itu bukan untuk terdakwa saksi Habil, saksi Adil maupun saksi Asmai Julfi alias Vivi, bukan ya? Bukan. Tanggal berapa mereka? Tanggal berapa jadinya untuk terdakwa Habil? Terdakwa siapa dulu Pak? Sebutkan aja satu-satu. Di perkara ini terdakwa cuma satu. Enggak, kan Bapak disebutkan ada 3. Untuk Ibu Vivi itu tanggal 24. Vivi 24 ya. Untuk Pak Habil itu tanggal 29. 29, Adil itu tanggal 24. terdakwa Barengan dengan Pak Habil 29 ya. Oke. Ini di dakwaan masalahnya. Selanjutnya, tadi saksi mengatakan yang menangkap Tajudin juga ya. Ya betul. Tajudin. Tanggal berapa saksi menangkap Tajudin? Tanggal 24. 24. Ya, jamnya jam 8 pagi. 8 pagi. Pada waktu saksi menangkap itu dengan tim apa sendiri? Dengan tim. Pada waktu menangkap tersebut, apakah ada yang disita? Ya disita senjata api. Bisa tunjukkan yang mana? Dua senjata api. Yang panjang dan yang ladies ganti ya. Itu langsung dari si Tajudin. Yakin dari Tajudin? Ya kita temukan itu di kontrakan Tajudin. Memang Tajudin itu simpan. Coba saksi ingat-ingat dulu. Saya ingat Pak. Sudah nggak berubah ya? Oke, kalau nggak berubah, baru saya tanya lagi. Karena ada namanya Latifah. Pernah dengar nama Latifah? Saya nggak dengar. Nggak pernah dengar. Jadi saksi tidak pernah bertemu dengan yang namanya Latifah Nurul Aini maupun H. Burhanuddin. Tidak pernah. Oke. Ini saya mau pastikan aja saksi yang melakukan atau orang lain ya. Ini saya buka BAP Latifah. Menyatakan belum didengar keterangannya. ya, karena di sini di Latifah dia bukan di Tajudin yang Ya, jadi nanti kita sendiri menerangkan sendiri. oh gitu. Iya. Jadi saksi ambil di Tajudin ya, bukan di Latifah ya? Saya temukan senjata ini di rumah kontrakan Tajudin. Enggak, saya nanya Saya kalau Latifah nggak kenal ya, nggak pernah jumpa sama perempuan ya. Karena Latifah mengaku dia yang menyerahkan kepada petugas polisi yang panjang maupun yang revolver tadi dalam berita acara, bukan ya? Setelah itu dia ketemu dengan Jalaluddin, suami Latifah. saya nggak tahu. Tidak juga ya, dalam BAP jelas disebutkan. Setelah itu tidak kenal juga dengan Burhanuddin ya, Nggak tahu. yang menyaksikan penyerahan senjata kepada petugas polisi, tidak ya? Oke. Tadi saksi mengatakan bahwa senjata yang panjang itu kalau dimasukin peluru untuk membunuh, Bisa mematikan. mematikan. Jadi kalau ada keterangan Iwan yang menyatakan bahwa ini contoh, bukan ini senjata, baru contoh. Nggak tahu juga itu gimana. Pak Iwan ya, oke. Jadi saksi sesuai dengan pengetahuannya ya. Oke. Tadi kan saya tanya sebelum melakukan penangkapan, artinya kan udah tahu atau belum, katanya dapat informasi Iwan. Saksi tadi mengatakan jam 13 menangkap, setelah itu membawa ke Polda sekitar jam 2 sudah di Cengkareng. Oke. Saksi ini sebagai pelapor juga. Ya. Pelapor. Jam berapa saksi membuat laporan polisi?
jam lupa, tapi sore dan malam ya. Berarti sore itu kan mau tenggelam matahari, malam udah hilang matahari. Iya. Itu saksi sendiri yang pergi ngelapor. SPKT. Oke. Sekarang kita buka laporan polisinya. Saya bacakan, percaya sama saya ya. Nggak usah lihat. Di sini dilaporkan hari garis miring tanggal garis miring jam Selasa 21 Mei 2019 pukul 13.00 WIB. Berarti 13.00 WIB. Keterangan saksi tadi, saksi ada di tempat Iwan. Jadi gini Pak, itu kita cocokkan pada saat kita penangkapan. Ya. Jadi itu tanggal ke Polda itu saya waktu itu antara lihat jam 14 sama jam 13. Jadi pada waktu itu memang kita juga belum istirahat Pak ya. Dari hari tanggal 19 itu kita profiling atas nama Iwan itu terkait senjata. Dan terus saya itu seingat saya, sepengetahuan saya ya, itu antara jam 1, pokoknya seingat saya itu antara siang sama sore. Tapi untuk jamnya mungkin saya juga dari SPKT-nya, setahu saya itu jam 1 karena jam 1 mungkin dia salah ketik ya, karena saya juga lapor waktu itu jam saya juga posisinya saya masih pakai jam ini. Karena waktu itu saya bilang sama SPKT jam berapa benar kejadian jam 1 gitu. Di sini kan oke lah itu argumen, tapi dilaporkan hari tanggal Dan sama tanggal 21 jam Selasa 21 Mei 2019 pukul 13. Ya. Tidak jam dibikinnya, pukul saya rasa jam sama ya. Sama. Berarti ya, jadi saksi melakukannya bukan jam 1. Pokok intinya saya pada waktu itu langsung saya bawa ke Polda, langsung saya geser juga ke SPKT. Seingat sepengetahuan saya Pak ya. Jadi kalau kita berbicara itu kan takutnya saya salah, makanya sepengetahuan saya itu antara jam 1 jam 2, makanya mungkin SPKT itu dipikirnya penangkapan itu jam 1. Bukan, dibuatnya laporan polisinya. Iya Pak, laporan polisinya di SPKT kan. Mengetahui Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya Kasih 3 Deti Yuliati Kopol ya. Terus kesatuan yang melaporkan Ida Mada Dimas SMH ya. Jadi ini laporan polisi jam 1 tapi kenyataannya malam ya. Dia bilang antara siang sampai sore, ada malam. Oh, siang sama sore. Tadi sore sampai malam tadi ngomongnya. Sore. Antara sore dan siang atau sore Pak. Setahu saya. Karena saya jam 1 siang itu ya, dari Pegaria langsung saya geser ke Polda Metro Jaya. Ya, berarti berubah lagi. Ada masalah. Yang pasti ini jam 1. Saksi bilang bukan jam 1 ya. Ya, itulah Pak, siang. Tapi siang itu antara dari jam 1 sampai dengan jam 3 Pak. Saksi katakan tadi jam 1 ada di tempat Iwan. Ya. Setelah itu menyerahkan Iwan ke Polda, langsung pergi ke Menteng Polda paling berapa menit sih Pak? Langsung pergi ke tempatnya Army. Ya. Nah, tidak ada mengatakan tadi membuka SPK laporan. Kan Bapak tidak menanyakan Pak. Kalau Bapak menanyakan Bapak saya jawab. Sebelum Bapak dari Polda Bapak kemana lagi? Gitu. Oh gitu. Iya, kalau Bapak tanyakan saya tidak bakal jawab Pak. Oke. Jadi ini jam 1 ya. Iya. Oke, kalau SPK nggak salah lah. Ya kan, jam 1 ya. Hah? Ya mungkin salah ketik dia atau apa. Kan kita nggak tahu yang jelas saya siang hari saya pergi SPK. Oke, ini kami laporkan juga salah ketik ya. Tadi berkali-kali saksi mengatakan bahwa sebagai Katim itu maksudnya apa? Kepala tim. Kepala tim. Katim dengan pimpinan sama nggak ya? Berbeda. Bedanya di mana? Bedanya pada dari suku katanya beda. Depannya P, belakang K, K, K. Oh begitu ya. Karena di sini dalam BAP tidak ada satupun BAP yang menyatakan saksi itu Katim. Itulah sebutan dalam pelaksanaan tugas Pak. Kan Bapak pasti harus sampaikan dalam BAP. Ya. Itu kan berarti kan saksi. Mungkin tulis Katim. Jadi di sini dikatakan
dikatakan ada beberapa kali, misalnya nomor 31, bersama MS Hidayat dan Asro Rafiq bersama beberapa personel lainnya di bawah pimpinan Kompol F. Danang Kartiko melakukan serangkaian penyelidikan serta pengembangan yang akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka lainnya, diantaranya sebagai berikut. Apa benar isinya nih? Ya, jadi apakah Katim itu maksudnya pimpinan? Bisa dimaksud begitu Pak? Bisa dimaksud seperti itu. Jadi dalam satu grup itu banyak Katimnya. Pimpinan itu kan banyak. Ada Pak Kompol itu juga pimpinan, saya juga pimpinan. Ya, kalau di BAP nggak ada dikatakan saksi sebagai pimpinan. Makanya disebutkan saksi Pak. Iya, tidak ada disebutkan peran saksi itu sebagai pimpinan, tapi kalau Kompol F. Danang disebutkan sebagai pimpinan. Beserta. Ada lagi ya. Dari pengembangan ketiga tersangka yang sudah ditangkap dan ditahan, yaitu bernama Hako Miawan alias Iwan, Azwan alias Ami, Irfan Syah alias Iwan, tentang keberadaan tersangka lain yang membawa, menyembunyikan, menguasai dan menimpa senjata api tanpa hak. Selanjutnya kami bersama dengan rekan kami yang bernama MS Hidayat dan Asro Rafiq bersama beberapa personel lainnya di bawah pimpinan Kompol F. Danang Kartiko melakukan serangkaian penyelidikan serta pengembangan yang akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka lainnya. Jadi Katimnya siapa? Saya Katimnya. Di sini tidak disebutkan ada saksi sebagai Katim ya. Itu dalam bagian Pak, bersama. Bersama itu kan berarti kan ada nama saya di situ Pak, sesuai surat perintah tugas. Kan nggak mesti harus disebutkan semuanya datanya. Pimpinannya bukan Katim, pimpinan lain sama Katim. Beda. Oh beda, Katim lain pimpinan lain. Jadi MS Hidayat ini sebagai Katim juga. Anggota saya deh. Anggota. Tadi bersama. Asro Rafiq Bersama kan? Asro Rafiq Anggota saya bersama. anggota, bukan Katim. Bukan. Kalau Kompol F. Danang Kartiko, Bagian dalam surat perintah tugas juga Pak, pimpinan juga. Kan sebetulnya sama kayak Pak Effendi, ya kan? nah ini kan BAP saksi, saya cuma baca, saya nggak ngerti lebih dalam, ya kan? Iya. Karena dari tadi menyebutkan Katim, tidak ketemu di sini perkataan Katim, ya. Selanjutnya, saksi mengatakan dapat saya jelaskan dari beberapa senjata api dan amunisi tersebut di atas, diantaranya 1 pucuk senjata laras panjang kaliber 22 dan 1 pucuk senjata laras pendek kaliber 22 yang disita dari tersangka Tajuddin alias Budin. Rencananya hendak digunakan untuk membunuh tokoh nasional yang bernama Saudara Wiranto, Saudara Luhut Panjaitan, dan juga digunakan untuk membunuh di kepolisian atas nama Saudara Boris Mede dan Saudara Budi Gunawan. Untuk tersangka Irfan Syah alias Ivan hendak digunakan untuk membunuh ketua lembaga survei Carta Politika yang bernama Saudara Yunato. Benar? Ya betul. Saksi tahu dari mana? Dari keterangan mereka orang. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Saksi mendengar. Mendengar, saya tanya, ada saya di situ juga. Saksi mendengar, mereka menjelaskan. Iya. Jadi bukan pengetahuan saksi, tapi mendengar ya. Hanya mendengar. Jadi kebenarannya saksi juga nggak tahu ya. Ya nggak tahu juga Pak. Belum Iyalah, terjadi kan? iya belum terjadi kan nggak tahu Belum kan. terjadi kan belum kita tahu. Ya. Nah ini dengan Latifah tadi karena Latifah yang menyerahkan senjata, bukan Tajuddin alias Udin. Apa saksi? Kita Apa saksi tahu tuh? Saya nggak kenal Latifah. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke. Tadi di BAP-nya dikatakan seperti itu, dia menyerahkan. Saya baca aja ya. Nomor 9. Dapat saya jelaskan pada saat itu saya sedang tanyakan ke Latifahnya aja. Saya juga kurang paham untuk Latifah. Gimana maksudnya? Yang menanyakan apa? kan saksi mengatakan disita yang 2 itu dari Tajuddin. Padahal ada BAP yang lain yang menyatakan dia yang memegang senjata menyerahkan kepada polisi. Ya, nanti didengar saksi lainnya atau disimpulkan oleh saudaranya. Kan kita yang diketahui memang itu. Mau diapa lagi kalau memang? Ya, kalau
Ya, nanti kan larinya begini yang mulia. Kalau nggak tahu nih bagus lebih enak. Nanti jadi berbohong jadinya, ya dipaksakan. Saya keberatan yang mulia. Saya keberatan karena saya tidak tahu dan saya harus tidak berjawab. Keberatan gimana? Ya, saya kan nggak ngerti Latifah itu siapa. Yang jelas kami menyita senjata itu dari Tajudin di kontrakannya. Soal Latifah tidak ditanyakan. Saudara kan tanyakan soal senjata itu. Iya. Diambil dari mana? Dari Tajudin. Jawabannya saudara Sudah. itu. Sesuai dengan itu, sesuai BAP saya tadi sampaikan. Ya. Saya tidak kenal Latifah, apalagi tadi yang Bapak sampaikan saya kalau di musuh. Oh, jadi langsung dari Tajudin ya. Oke. Jadi itu jadi apanya kami teruskan. Nah, selanjutnya saksi waktu ini kan keterangan dapat saya jelaskan peran dari masing-masing tersangka yang sudah ditangkap adalah sebagai berikut. Ya, ini mengenai Adnil. B. Adnil SH dengan peran sebagai penghubung untuk mencarikan satu pucuk senjata api laras pendek jenis Mayer C22 berikut 5 butir peluru kaliber 22 mm, satu pucuk senjata api laras pendek kaliber 22 mm tanpa peluru, dan satu pucuk senjata api laras panjang kaliber 22 mm yang dipesan atau dibeli TSK H. Helmi Kurniawan alias Buat dari tersangka Anil sebesar 11.500.000 untuk kedua senpi laras pendek, sedangkan untuk laras panjang belum dibayarkan. Benar? Iya, keterangan Adnil seperti itu. Nah, ini kan dapat saya jelaskan. Iya, betul. Peran dari masing-masing tersangka. Iya, betul. Jadi saksi kan menerangkan ini keterangan saksi. Iya, saya mendapat keterangan itu dari para terdakwa pada saat kita melakukan interogasi di depan penyidik. Untuk apa nih senjata kamu beli? Pesanan. Oke, tadi kan hafal semua pelurunya. Mana 5 peluru kaliber 22 itu? Yang mana? Kita lihat. Ya. Yang mana? Kita di mana? Biar lihat. Lihat. Kaliber berapa? 22. Kan yang 5 butir di sini. Mayer 22 dan 5 butir peluru kaliber 22 dari Anil. Ya, apakah itu yang saksi maksudkan? Dari Anil? ya, silakan duduk kembali. Itu 5 butir itu yang dari Anil. Ya? Dari Anil. Iya, Adnil bilang begitu. Anil katakan begitu. Ya. Oke. Dalam dakwaan B, halaman 3 nanti di belakang juga sama. Satu pucuk senjata api laras pendek jenis revolver kaliber 22 mm beserta 4 butir peluru seharga 6 juta rupiah. Hanya satu pucuk senjata api laras pendek jenis Mayer warna hitam kaliber 22 mm seharga 5.500.000 rupiah. C. Satu pucuk senjata api laras panjang rakitan kaliber 22 mm seharga 15 juta rupiah. Ini udah jadi dakwaan. Ya, di dakwaan tidak ada disebutkan untuk dengan Mayer yang tadi C22 ada peluru 5. Tidak ada di sini, di dakwaan. Saudara jangan menganggap itu pertanyaan aja. Ya, baru nanti bertanya, tidak dalam dakwaan. Jadi apakah saksi masih tetap dengan keterangannya
mengatakan yang B tadi intinya berikut 5 butir peluru kaliber 22 mm. Itu keterangan saksi ya. Sesuai BAP faktanya seperti itu. Dan saya dengan disumpah sesuai dengan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya ketahui dan saya rasakan sesuai itu. Ya, apa-apa. Ya. Kalau saya hanya baca. Oke. Nomor 29, dapat saya jelaskan dari beberapa senjata api dan amunisi tersebut di atas diantaranya: 1 pucuk senjata laras panjang kaliber 22 dan 1 pucuk senjata laras pendek kaliber 22 yang disita dari tersangka Tajudin alias Udin, rencananya hendak digunakan untuk membunuh tokoh nasional. Itu saksi juga tahu dari mereka. Ya. Kapan saksi tahunya? Setelah mereka semua sudah kita amankan. Oke. Jadi saksi melakukan tahu itu setelah mengamankan. Iya. Kalau sebelum mengamankan belum tahu ya. Nah, kita fokusnya terhadap pemilikan senjata ilegal aja, Pak. Iyalah, sebelum mengamankan tidak tahu. Tahu. Oke, itu kan ini kan BAP saksi tanggal 3/6/2019 ya. Selanjutnya saksi mengatakan di nomor B bukan oke. Saksi yang melakukan penyitaan terhadap Meyer. Bukan saya melakukan penyitaan, penyidik melakukan penyitaan. Kalau saya Meyer itu kita ambil dari Yuda, itu senjatanya Army, Pak. Jadi saksi bukan melakukan penyitaan tapi ambil dari Yuda ya. Ya. Dan itu dititipkan oleh Army kepada Yuda. Taruh dulu sesuatu, ambil dari Yuda. Ya. Oke. Apakah saksi bertemu dengan Yuda? Tidak. Tidak. Siapa yang menyerahkan senjatanya kepada saksi? Keluarga saya, setelah saya lupa. Yang jelas itu senjata ada di lemari. Ada di lemari. Saksi sendiri yang turun Bersama tim. Iyalah, artinya saksi sendiri bersama tim. Ya, Saksi ada di kalau tempat. saya sendiri, yang jelas saya bersama tim. Kalau Saksi. saya berbicara sendiri, berarti saya sendiri yang tahu. Oke, Tim itu ini tahu. masalah bahasa. Ya. Apakah saksi ada di tempat pada waktu mengambil senjata di lemari? Ada, disaksikan orang banyak. Apakah saksi yang mengambil senjata dari lemari? Yang jelas keluarganya menunjukkan di mana senjatanya. Yang saya tanya, Itu yang saya jawab, Pak. apakah saksi yang mengambil senjata dari lemari? Yang jelas sepengetahuan saya, senjata itu milik Army dititipkan oleh Yuda, ditaruh di lemari, mungkin keluarganya menunjukkan, ini loh Pak ada di lemari. Kayak gitu. Siapa yang mengambil senjata dari lemari? Ya, kita tim lah, Pak. Apakah tim itu ada namanya? Ada. Siapa? Saya ada, tim saya ada semua lengkap. Tolong yang mulia. Jadi belok-belok nih, capek Di sih. antara anggota tim itu saudara ingat nggak siapa yang mengambil? Kan ada yang mengambil. Ya, saya lupa yang mulia. Yang jelas kita bagian dalam tim. Lupa siapa yang mengambil. Lupa. Ya. Apakah saksi yang mengambil senjata dari lemari? Yang jelas Ini. bagian dalam tim saya lupa nama yang mulia. Karena kan sudah 1 tahun lebih dan ini baru direview lagi sekarang. Dan mungkin saya harus ingat dulu. Dan jelas itu bagian dalam tim yang mulia. Nggak mungkin yang ngambil itu orang lain luar dari tim, kan nggak mungkin. Ya, ini. Karena saya memberikan keterangan itu sesuai dengan yang saya alami dan saya rasakan dan saya kerjakan pada waktu itu. Yang ambil anggota tim, Siap, bukan saudara. bukan. Yang jelas tim pada waktu itu melakukan penangkapan untuk mengambil senjata. Oke, baru saya bisa lanjut. Peluru dikatakan 5 butir. Apakah saksi yang mengatakan 5 butir atau anggota tim yang lain? Pada saat itu sudah terisi kok. Sudah terisi ya. Terisi peluru. Pertanyaan saya, apakah saksi yang mengambil yang Yang jelas tahu dan saya peluru? tegaskan, saya lupa. Sepengetahuan saya itu anggota tim. Kalau dibalikin lagi ditanyakan lagi soal itu, ya nggak habis dong. Ini kan Saya belum tanya. Dari bapak kan tanya. Itu Tadi baru senjata, peluru belum. Pak, saya bilang peluru itu ada di dalam magazen dan
masuk dalam sarung. Saya tanya siapa yang tahu 5 peluru di dalam magazen? Enggak, ini. Tahu enggak siapa yang mengetahui? Saya lupa yang mulia. Setahu saya itu senjata itu sudah ada isi pelurunya 5. Ya. Masuk di dalam magazen. Sudah terisi. Apakah saksi yang mengetahui 5 peluru dalam magazen? Saya lupa. Jadi peluru itu dimasukkan dalam magasin. Ya, sudah masuk di dalam Ya. kamar Yang senjata. pertama kali siapa? Anggota tim yang mulia. Jadi pada saat itu, melakukan atau menghitung isinya ada pelurunya 5. oh pas di kantor kita perlihatkan. Di kantor. Siap. Yang Memang di kantor dilepas dia. betul. Memang akui senjata itu memang Abi titipkan kepada saudara Yuda dan Yuda masih kita kejar. Enggak, mengenai pelurunya tadi. Betul. Peluru itu sudah ada dalam magazen. Ya, langsung begitu ketemu dapat langsung diambil pelurunya atau di kantor. Dipegang dulu yang dipegang dulu. Ya, lanjut. Apakah 5 peluru itu yang itu tadi? Atau berbeda dengan peluru yang sama Anil tadi? Untuk kaliber 22 ini kan senjata rakitan ya. Saya juga nggak tahu yang benar. Ini yang jelas ini senjata ensorder rakitan, cuma dimodifikasi menjadi senjata jenis meyer yang mulia. Jadi kalau untuk menurut hemat saya yang bisa berbicara itu sama atau enggak harus bukan saya yang berbicara, harus orang forensik yang lebih tahu yang lebih paham. Karena setahu saya ini senjata rakitan semua. Tapi untuk akuisisi. Tolong tunjukkan yang mana rakitan. Ini rakitan. Yang mana? Ini rakitan. Pegang aja biar dilihat sama yang punya. Bapak lihat sini. Ya, sudah. Yang sebelah ini ya. Ya. Yang Mayer. Ya, Bapak bisa lihat kan meyer kan? Bukan. Ini Yang mana ini register. ya? Kalau sebelahnya, Ini meyer. yang ini Ini apa senjata organik? Taurus. Nah, yang rakitan Bapak lihat tadi kan? Redis gun. yang sana, yang ujung. Yang hitam Itu meyer, senjata meyer. bukan rakitan. Kurang tahu saya nggak bisa jawab karena saya bukan ahli dalam bidang. Oh, tidak tahu. Oke. Tadi yang Anil 5 peluru tadi itu yang Mayer atau yang ladies gun? Yang mana? Yang tadi 5 peluru. Ya, itu udah Bapak bilang tadi ya, kan itu ya ahli langsungnya. Yang itu Mayer atau ladies gun? Redis gun. Yang 5 butir peluru. Yang ini tadi ya, bukan yang hitam ya. Yang hitam itu meyer. Iyalah, bukan yang hitam ya, biar gampang ya. Oke. Jadi mengenai peluru saksi tidak mendalaminya. Oke. Di sini saksi mengatakan Adil itu di nomor B menjadi perantara. Tadi sebelumnya saksi mengatakan sebagai penghubung. Yang dipakai perantara atau penghubung Adil ini? Perantara ya sebagai penghubung ya broker juga ya calo juga ya mungkin sama aja sih. Pak. Sama maksudnya ya. Oke. Sewaktu saksi, tapi waktu senjata ditunjukkan tadi di rumah kontrakan, saksi berada di dalam ya, apa di luar? Di luar ya. Oh, jadi tidak lihat. Apanya senjata siapa? Waktu Mayer, Meyer. Meyer kan disita dari juga Pak. iya di rumah kontrakan tadi katanya. Dititip Arfi Di- oleh juga di teman ya. enggak di rumah kontrakan juga. Iya. Tadi katanya ditunjukkan sama keluarganya dalam lemari. Nah, sekarang sudah jelas bukan saksi yang menemukan atau mengambilnya Tim. karena Tim dia dalam ya, tim. dan tidak tahu namanya kan. Pertanyaan saya, apakah saksi berada di kamar tadi, di dekat lemari tadi, apa di luar rumah? Saya di dalam rumah, Melihat ya, dia melihat cuma saya lupa namanya siapa yang ambil. enggak senjatanya. Senjata saya lihat kan Pak, saya bawa kok. Kalau bawa-bawa kan setelah dari lemari. Apa? Setelah dari lemari baru dibawa. Nah ini kan saya lihat senjata Pak, yang ambil cuma saya nggak tahu siapa, lupa saya. Nah, Kalau saksi senjata ada, saya- pertanyaan saya, saksi ada di dalam kamar tadi ya, bukan di luar. Saya rumah itu kan kecil Pak, kontrakan sih seberapa besar sih? Yang jelas saya dalam ruangan itu. Dalam ruangan ya. Kita Oke. ngobrol. Seberapa dekat saksi dengan senjata itu waktu ditemukan? Yang jelas saya melihat itu senjata itu sudah ada sama tim. Saya nggak tahu. Oh, sudah ada sama tim. Kalau dari tadi sama kita. Oke. Apakah waktu senjata ini ada sama tim? Apakah Army ikut juga di situ? Apakah Azwa Army ada juga di tempat dekat lemari itu? Apa di lemari itu? Apa di kamar itu? Apa di rumah kontrakan tersebut? Suami. Ya. Ada Pak.
ikut ya, ikut di dalam. Siapa yang itu Army sudah dibawa pada waktu itu atau belum? Itu sesuai SOP kita itu. Ya, mata ditutup. Harusnya enggak, kalau ditutup mana tahu itu rumahnya yang mana. Oh, jadi yang menunjukkan rumah Azwarmi. Iya lah. Azwarmi yang menunjukkan rumah. Apakah ada RT yang ikut? Ada RT ya. Masih ingat namanya? Saya lupa Pak. Setahun lebih kan. Lupa ya. Ah, sewaktu senjata sudah ditujukan oleh istrinya ya. Nggak tahu saya. Perempuannya siapa? Nggak tahu. Kalau saya bilang perempuan saya baru tahu. Keluarganya siapa? Nggak tahu saya Pak. Saya kan lupa saya. Bapak bisa bilang itu perempuan? Berarti Bapak tahu. Saya kan nggak tahu. Yang jelas tim sudah tahu dari depan saya, ya saya baru tahu itu. Jadi tidak tahu perempuan apa laki-laki. Iya, nggak tahu makanya saya. Oh, ya nggak apa-apa. Berarti tidak tahu kan? Tadi kan kayaknya tahu semua. Tidak tahu ya laki atau perempuan. Hanya tahu keluarga. Nggak tahu juga. Yang jelas itu senjata sudah sama tim. Oh, tidak tahu juga keluarga. Nah, yang jelas. Oke, kita nggak apa-apa. Orang Ya. ya, bukan rumah kita. Ya. Apakah saksi tahu senjata itu diakui oleh Army? Nah, mungkin dong Pak. Senjata kan Army sudah jelas. Army di BAP pun sudah jelas. Bapak bisa baca BAP. Justru maka saya tanya, karena Army tidak mengakui. Kalau Army nggak mengakui, repot Pak. Lah ini apa putusannya? Tidak pernah saudara mendengar mengenai status senjata itu dari Army. Itu punya Army Pak. Dititipkan oleh Army kepada Yuda. Sewaktu senjata itu dapat, apakah Army mengakui bahwa itu senjatanya? Mengakui lah. Army mengakui pada saat itu mengakui kalau senjata itu memang punya senjata dititipkan oleh Yuda. Ada siapa lagi selain saksi yang mendengar? Penyidik juga Pak. Itu kan di kantor. Ini kan sewaktu di lokasi. Di lokasi tidak ditemukan senjata Pak. Di Soekarno-Hatta tidak ada senjata loh Pak. Di lokasi rumah Yuda. Itu setelah Ini pengembangan, Pak. bicara ini kita di Setelah rumah Yuda. pengembangan. Ya begini. Ya, terserah lah. Ditemukan di kosan Yuda. Jadi senjata itu Saya ditemukan. terbuka, kan ditemukan di kosan Yuda. Si Asparmi kan ikut. Ya, Terus saudara menerangkan bahwa Asmi mengaku itu milik dia. betul. Apakah ada orang lain yang mendengar pengakuan dari Asmi itu selain Banyak Pak. RT RW pun ada. dari RT RW ada. ada. Kalau rekan saksi siapa yang tahu? Siapa? Rekan saksi yang tahu bahwa Army mengatakan dan mengakui itu. Oh, anggota saya tadi nggak tahu, karena dia di luar. Oh, nggak ada yang tahu. Dia nggak tahu. Karena saya masuk dalam kan di luar. Kan banyak polisi Pak yang melakukan apa? Tim itu kan banyak. Oke. Dan jelas RT RW pun tahu. Kita RT RW panggil ya. semua. Oke. Di mana alamat? Aduh, lupa lagi. Lupa Maksudnya saya. alamat kos-kosan itu ya. Lupa Iya, saya. tempat ngambilnya di mana? Ada setahun yang mulia, saya juga. Kalau waktu pas sidang-sidangnya Army awal-awal pun saya masih hafal. Sekarang sudah ketimpa-timpa jadi udah lupa ya. Daerah mana? Lupa saya. Lupa ya. Lupa. Coba diingatkan saya, coba dibaca di BAP Pak. Siapa tahu saya bisa review lagi dikit. Ya udah, kalau lupa nggak apa-apa, biar saya lanjut. Oke baik. Ya, tapi tanggalnya ingat, jamnya ingat ya. Tempatnya lupa ya. Ya ingat. Oke. Saksi pada tanggal tersebut menemukan itu jam berapa? Saya belum tanya jam dari tadi. Dari bandara kita makan jam 3 ya, geser jam 4 lah. Sore kan, sore hari lah. Jam 16 sudah sampai di lokasi. Yang jelas sore hari Pak, saya nggak mau nyebut jam, takut saya salah lagi kan. Yang jelas itu sore hari. Sudah azan belum? Belum? Belum. Itu lagi puasa ya Nggak tahu juga saya lupa. bulannya? Saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Ya kalau 24 Mei 2019 itu lagi puasa. Cuma saya nggak. Iya lagi puasa. Saya puasa Pak. Iya lagi puasa. Bagi umat Islam lagi puasa. Oke. Apakah pulang dari mengambil senjata ini setelah buka puasa apa sebelum buka puasa? Saya langsung tidur di mobil sih. Posisi udah capek banget saya kan.
Saya udah capek banget dari pagi kita kegiatan banyak kan. Oke, jadi sebaik naik mobil Saya tidur. harus tidur, saya udah nggak ingat. Tidur. Jam berapa kira-kira itu? Saya lupa Pak. Sudah gelap atau masih terang? Aduh, pokoknya saya udah tidur Tapi berapa katanya ya? sore ya. Nggak naik mobilnya tadi. Saya lupa yang mulia, mohon izin yang mulia, saya lupa. Karena udah Oke. sudah lama sekali. Lampu mobil hidup nggak waktu saksi naik mobil? Ya Pak, sampai Polda saya udah bangun Pak. Bukan, waktu naik mobil kan belum tidur. Ya kok masih Itu siang mau- Pak. Masih jam 3 waktu kita main army itu kan jam 3 sore di Bandung. Enggak, ini kaitan senjata. Iya, kita berbicara senjata berarti kan kita ke rumah Yuda dong. Iyalah, di rumah Yuda tadi katanya sore, jam tidak mau sebut, lupa. Saya lupa Pak. Nah, sekarang saya tanya waktu pulang dari sana, gelap apa terang? Saya lupa. Lampu mobil sudah hidup apa tidak? Saya lupa. Lupa ya? Oke. Yang jelas di BAP ada, saya lupa. Mungkin bisa diingatkan. Tanya Pak Jaksa kalau mau ingatkan. Tapi waktunya nggak ada guna lah. Oke, lupa ya. Ini kami catat. Sewaktu saksi ya menjemput Army tadi katanya buka laporan polisi jam 1, tapi SPKT salah. Jam 1 nangkap siapa si Iwan. Setelah itu kalau di BAP setengah 2 ini nangkap Army yang mau pergi katanya pesawat ya. Ya, itu benar satu cek. Ya mau pergi dia katanya. Ya mungkin kalau kita malam di situ. Oh jadi mungkin. Karena tadi saksi katakan dia mau terbang tadi. Memang kalau kita nggak tahu dia di bandara mau ngapain. Yang jelas dia kita bawa di terminal 1C. Mau Ya. berangkat ya keberangkatan. Berarti kan mau pergi dia. Oh itu asumsi saksi ya. Oke. Waktu itu jam 13.30 apa jam 14? Jam 14. Jam 14. Itu saksi sendiri yang langsung bertemu dengan Army. Ya, Langsung ya. Menunjukkan surat tugas. ini juga. Setelah itu bagaimana? Apanya? Setelah menunjukkan surat tugas, setelah itu bagaimana? Ya kita tanya. Tolong uraikan, jelaskan sampai rumah Yuda. Saya lupa ingat, tapi saya jelaskan. Pada saat itu Army ingin berangkat, saya lupa keberangkatannya berangkat. Kita tangkap dia pada saat dia mau keberangkatan di terminal 1C. Selanjutnya kita di backup juga oleh Polres Bandara untuk melakukan pengamanan. Kita bawa ke mobil. Ke mobil ke parkiran, kita tanyakan mana senjata kamu. Dia bilang senjata saya titipkan kepada Yuda. Udah, lebihnya itu. Kita baru membangun pada saat itu. Rinci terus jelasin. Sudah situ ceritanya Pak. Nanti kalau yang saya bilang begini karena nggak ditanya katanya lagi nanti. Ya memang itu seperti itu. Hanya itu. Iya. Ada terkait dengan Kijang Innova nomor 2070 JS Apa itu? kaitan saksi. Ya. Ada terkait dengan Kijang Innova? Hijab ya, hijab ya, bilang. Katanya nggak ada. Langsung. Saya belum bilang nggak ada. Makanya jelasin. Terus saya bilang kan bawa ke parkiran Pak. Nah, gimana pertanyaannya? Jadi kalau jelasin berarti kan uraian. Kan kami kan menanyakan sampai ke sana, tolong uraikan, jelaskan. Tadi katanya ambil masuk mobil hanya segitu, kan tidak menjelaskan mengenai keberadaan mobil, apa yang disita, apa yang diambil yang mulia. Jadi gini, saksi sudah menguraikan tapi pokoknya saja ya. Pokoknya saja Kalau ya. ada ditanya lain silakan yang lainnya. Pada saat itu mengenai mobil Kijang bagaimana? oh iya, Ada. mobil hijab ada. Itu punya siapa? Milik Aswarmi gitu. Aswarmi bilang itu milik dia. Gitu. Sama apa ya? Handphone, dompet, itu. Ya, mobilnya gimana? Ini Kijang hitam. Nah, mengenai mobilnya bagaimana? Ini kan ke rumah Yuda. Siapa yang bawa? Mobil itu langsung dibawa ke Polda. Siapa yang bawa? Yang bawa bagian dari TV juga. Oh ya, sudah. Lanjut. Apakah dari bandara sampai ke tempat Yuda saksi satu mobil dengan Army atau beda mobil? Beda ya, beda mobil. Beda mobil. Berapa mobil? 4 mobil. Army naik mobil apa? Wah, mobil banyak sih Pak, 4 saya juga lupa mobil jadi siapa yang jelas bahwa dia naik mobil beda dengan mobil saya. Beda. Apakah dalam perjalanan ada berhenti? Nah, apa sih? Tidak ada ya. Setahu saya enggak. Setahu saya enggak. Saya lupa Oke. ingat Pak ya. Apakah mobil Army ada berhenti dalam perjalanan di rest area atau di mana-mana sebelum sampai ke lokasi? Oh ya, mungkin isi bensin ya. Isi bensin sama beli makanan. Itu
Itu mobil army, bukan mobil saksi ya. Bukan. Kan saya nggak nunggu apa mobil itu ring-ringan Pak. Di mana itu? Lupa saya. Lupa di mana kejadiannya. Untuk berhentinya ya, untuk berhentinya di mana, rest area di mana saya lupa. Apakah army ada ganti mobil, ganti kendaraan dalam perjalanan? Iya, tapi saya lupa mobil apa ya ganti lagi. Mobil satu terus pindah lagi, saya lupa. Yang jelas dia sempat ganti mobil. Untuk kita supaya untuk escape kita aja sih sebenarnya. Enggak, maksudnya ganti yang dinaiki ya? Iya, untuk dinaiki yang mulia, untuk escape aja sih. Oke. Siapa aja yang satu mobil dengan army? Baru saya lupa. Apakah dari unit saksi? Yang jelas tim dari tim tersebut. Tim ya, ini saya bacakan aja namanya, mana yang dia, mana yang tidak. Di mana tadi nama-nama itu, nama-nama yang perintah penangkapan? Kuning ya? Yang kuning. Ya. Saya baca mulai dari pangkat mana ini? Apakah Pak Danang, M Danang ada satu mobil dengan army? Saya lupa ya. Nggak jelas itu bagian dalam tim Pak. Ini ada 42 nama. Ya mungkin bisa ditanyakan aja satu-satu. Yang jelas saya lupa. Lupa saya. Yang jelas itu bagian dalam tim. Jadi yang ada dari nama tim ini Ya. yang melakukan Ya. Penangkapan. Enggak juga. Yang jelas itu bagian dalam tim, saya nggak tahu namanya, lupa saya. Orang lupa masa harus saya. Makanya saya coba diingatkan lagi, direview lagi. Yang ada kewajiban saya. Nah, makanya di sini kan saya mau membaca. untuk menjawab, saya lupa saya harus kejar juga. Ini juga saya kan. Agus, Effendi, Sudirman ada. Saya lupa. Yang jelas sempat berganti mobil aja. Berapa orang dalam satu mobil? Ya, 5 lah. 5. 5 sama sopir. Mobil army ya. Ini unit Jatanras semua. Direktur Kriminal Umum ya, Subdit Jatanras. Jatanras ya semuanya ya. Oke. Jadi saksi di BAP di sini jam 21.40, benar? Iya, malam hari. Ya. Setelah itu semua. Sampai di Polda jam? Saya lupa. Tadi kan saya bilang saya langsung tidur capek. Waktu bangun dari tidur di Polda sudah gelap. Udah malam itu langsung saya ke atas. Sudah gelap. Ya itu jam 21.40 udah gelap Pak. Ya, Di BAP saya langsung selesai, saya langsung naik ke atas, sempat saya ngopi sebentar, ngerokok, langsung kebenar izin kita BAP dulu. Oke, baik. Oh, jadi sampai dengan BAP waktunya dekat. Ya enggak lah, enggak tahu juga, saya lupa Pak yang mulia. Jadi bisa disampaikan saya yang jelas saya sampai, saya merokok sebentar, terus minum kopi, saya langsung dipanggil anggota saya, kemudian izin di BAP dulu dan soal terkait ini oke Pak. Itu udah itu 21.40. 21.40 di BAP, kopi, merokok, dipanggil. Kalau kurangi 1 jam, Nggak tahu deh, kalau itu cuma berapa ya? Yang jelas saya sudah malam. iya, kan saya tanya jam berapa sampai Polda? Saya lupa. Lupa. Pedomannya kan 21.40. Mungkin ya saya yang jelas malam. Malam ya. Oke. Cibinong ke Polda berapa jam? Polisi kalau bisa pakai provider ya cepat aja pakai kawal ya. 15 menit pun sampai kok. Yang saksi alami kemarin berapa lama? Wah, saya nggak hitung jam. Yang jelas kita sampai ke tujuan, target ada kita ambil. Berarti kita Oke. ukur masalah jam. Jadi kan begini, saksi katakan tadi, saya kan yang saksi aja, cuman mau kepastian aja, mau buat kesimpulan nanti. Saksi katakan itu siang atau sore, tidak tahu malam apa tidak, naik mobil, ya, ke Polda. Dari Cibinong langsung ke Polda, bawa senjata. Ini sampai di sana BAP 21.40. Saksi katakan merokok, minum, kurang lebih seperti itu. Tidak tahu jam berapa sampainya. Nah, kita sepakat 21.40 sudah dipegangan bagi saya. Ya, saya Ya. sepakat untuk BAP saya aja, 21.40. 21.40. Tiba di Poldanya, Ya tinggal dikurangkan aja Pak dari kurangkan ya. Cibinong Jakarta katanya 15 menit. Kalau dikawal pakai provider iya.
polisi kok kita bawa. Lah kan saya jadi saksi, saya kan nggak ikut. Nah makanya bapak kan jawab itu. Saya jawab, maksudnya saya bilang saya Kemarin dikawal oleh provider, Kenapa? dikawal oleh provider. Kan mobil kita ada rotator ya pak. Iya, kan 15 menit kalau dikawal. Kemarin saksi dikawal. Kita pakai rotator kok. Rotator sama provider bedanya apa? Ya sama aja pak. Berbeda kan untuk pengawalan. Kita rotator kan ada lampunya nyala juga. Ah, itu kemarin kombinasi atau hanya rotator saja? Nggak tahu dah. Itu saya bilang saya sampai ngurusin senjata Yuda itu saya tidur. Tadi saksi katakan kalau pakai forerunner itu 15 menit. Ya. Kalau pakai rotator berapa lama? Nggak tahu juga saya nggak pernah ukur masalah pakai rotator. Yang jelas saya posisi tidur. Tidur ya? Oke. Tadi saksi katakan itu diambil belum malam, sore malah siang katanya tadi kan gitu. Nah sementara sampai Polda ini BAP 2140, hitungan logika manusia normal minum teh, kopi segala macam taruhlah 2 jam, berarti jam 7 malam sampai di Polda. Ya kira-kira kan gitu, nggak tahu persisnya. Jadi kan ini kan teknis saja yang mulia. Kan kita ini kan timeline waktu. Jas. Sebenarnya itu kan teknis yang penting sampai Polda 2140 kita cari BAP jelas sesuai dengan rule-nya. Kan sesuai rule-nya saya kan. Nah kalau bapak mau timeline waktu per menit, per detik, jam, menit, waduh, repot juga saya kan. Saya harus catatan dulu. Iya, kalau pengacara memang begitu Ya, cara kerjanya. Saya tidak. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak masalah. Karena kami perlu kepastian waktu itu kapan senjata itu dikuasai ya. Nanti kan Army akan kami tanya selanjutnya. Di sini saksi 2 kali di BAP ya. Satu tadi kalian 3 kali, satu tanggal 21 Mei, satu lagi tanggal 21 Mei. Satu lagi Juni tadi ya. Nah, tadi saksi mengatakan 3 kali. Itu terdapat berbeda Pak. Oh berbeda. Kalau untuk Army dengan Pak Kiflan Mungkin 2 kali, saya ingat saya 2 kali. 2 kali ya. Ibu Vivi, Irfan, Tajudin, Iwan, itu saya 3 kali diperiksa. Tanggal 21, tanggal 22, sampai tanggal 29. 21, 24, 29. Ya. Jadi di sini memang jelas di BAP tanggal 3 Juni dikatakan, dapat saya jelaskan keterangan saya masih tetap sama dengan keterangan sebelumnya, yaitu pada tanggal 21 Mei 2019. Ya, betul. Berarti 2 kali ya. Ya. Oke. Kami fokus kepada BAP pertama. Dari mana saksi sudah tahu namanya Adit? Ya, pertama kali mengetahui nama ini dari siapa? Dari Iwan. Dari Pak. Dari Iwan. Iwan. Apakah saksi memang ada dikonfrontir dengan Iwan? Ngomong sama Iwan. Ya. Saya dengar cuma dari penyidik. Ada penyidik, ada saya interogasi juga. Saya interogasi dia. Senjata dari mana, Wan? Oh, berarti hasil interogasi tapi tidak ada BAP-nya. Ya, maksudnya BAP, Mas. Itu kan dibaca di BAP. Kalau BAP saya jelas. Dari Kalau interogasi kan ujungnya harus di BAP. Kalau bukan di BAP berarti nanya-nanya. Iwan ada. Iya. Apakah saksi baca BAP Iwan? Saya nggak pernah baca. Nggak pernah baca, maka tahunya Adil itu dari Iwan. Prosesnya Pada saat dia di BAP, saksi dengar. saya dengar. Saya di situ juga. Kita kan sambil konfrontir, kita tanya-tanya, kita tanyain kan BAP penyidik beberapa pemeriksaan. Oke, saksi ini kan yang nge-BAP ini Effendi SH dengan Rudi Mustafa yang mem-BAP pada tanggal 21 Mei. Sementara Iwan sama juga, Effendi juga. Sama Pak. Berarti dalam itu. ya, jadi satu orang penyidik mem-BAP 2 orang. Sah-sah aja kalau dia mampu. Enggak, saya tanya. Tapi iya, Yang kejadiannya memang seperti itu. iya, kalau dia bisa, kenapa enggak? Enggak, saya bukan bilang tidak mampu. Kejadiannya si Effendi mem-BAP lebih dari 1 orang waktu bersamaan. Nah, ini soal
persamaan tadi pendapat. Iya. Soal itu tahu nggak memang persamaan atau bagaimana? Kalau Ya. atau nggak tahu? Ya nggak tahu sih, melihat yang jelas. Oke. Sewaktu saksi membuat laporan, ya, di sini jam 1 katanya siang. Apakah sudah tahu pasal pidananya? Ya, tahu dong. Undang-Undang Nomor 1 tahun Nomor 20 1950 tentang perlindungan senjata ilegal. Nomor 12. 12 ya. Itu kan banyak. Ini koma, ini koma, Ya, ini koma, ini jawabannya nanti koma. dari penyidik, Pak. Yang jelas saya melaporkan itu terkait kepemilikan senjata api tanpa ada dokumen. Kalau Bapak mau jabarkan ya, monggo silakan. Di sini tindak pidana Undang-Undang Darurat RI, Undang-Undang Darurat RI Nomor 2 Tahun 1951 tentang senjata api. Berarti waktu dilapor ini nggak ada pasalnya ya, hanya undang-undang dilapori. Inilah kepemilikan senjata api. Pak. Iya, kan kalau pidana itu kan masih bukan undang-undangnya, pasalnya tidak ada ya. Ini apa mau lihat lagi? Kalau saya minum HP kan saya baca. Hah? Nggak, Nah, ini laporan polisinya. Tidak, sudah diterangkan tadi soal senjata api tanpa surat-surat dan Iya. tanpa izin. Iya. Tapi mau dijabarkan lagi sama Pak pengacaranya. Ini saya baca ya. Tidak pidana Undang-Undang Darurat RI pasal 0 Undang-Undang Darurat RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang senjata api. Ya. Ini isinya. Ya. Belum ada pasal pada waktu dilaporin. Senjata apinya ada, Pak? Saya tanya, pada suatu melapor belum ada pasal pidananya. Apa tentang kepemilikan senjata api ilegal? Bukan. Ini kan laporan saudara ya. Laporan saksi. Iya. Saksi yang tanda tangan. Iya. Waktu buat laporan apa di kami hilang mungkin yang mulia? Apa di yang aslinya di mana ini? Dan tadi sudah dijelaskan tentang kepemilikan senjata api. Intinya seperti itu ya bisa jadi. Kita bukan apa ya? Nggak ada di sini tentang kepemilikan senjata api, bukan. Ini kan bukti. Model A, tindak pidana Undang-Undang Darurat Indonesia, pasal 0 Undang-Undang Darurat RI Nomor 2 Tahun 1951 Ya, itu jelas. tentang senjata api. Tentang kepemilikan senjata api. Bukan. Tidak ada pasalnya ya. Hanya begini laporannya. Apa ini yang salah? Salah lagi. Memang begini. Ya, Ya, sama jadi seperti itu. memang begitu. Memang begitu. Memang begitu. Tidak ada pasal ya. Bisa jadi berupa masih pasal atau mungkin modifikasi. Nah, yang jelas kita berpatokan dengan undang-undang RI. Kan sudah jelas undang-undang. Itu ada pasal 1, pasal 2, pasal 3. Nanti tinggal itunya aja, silakan nanti bisa diperbarui. Iya, sewaktu saksi membuat laporan, jangan sekarang, kalau sekarang sudah berbeda kan. Pasal tidak disebutkan, hanya undang-undang saja. Yang jelas ya itu. Ya, itu ya. Oke. Uraian singkat kejadian. Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di TKP ada beberapa orang diduga menguasai memiliki senjata api tanpa izin. Kemudian tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya segera mendatangi TKP dan melakukan tindakan kepolisian yang akhirnya didapati pelaku yang menguasai memiliki senjata api tanpa izin dan berikut barang buktinya. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan. Ya. Seperti itu ya. Di sini tidak ada disebut siapa pelakunya. Tidak ada loh, Pak. Namanya uraian singkat itu kan. Nanti dalam BAP baru jelas. Atau Saya tanya di sini laporan polisi belum ya, tidak disebut namanya ya. Nomor polisi kan tidak ada disebut apa. Kalau kita lapor polisi kan ada. Nah, itu mungkin Bapak Pak Dikas. Terlapor ini ada H. Kurniawan dan kawan-kawan. Nih, terlapor H. Kurniawan dan kawan-kawan. Iya, Ada kan namanya? ada. Tapi uraian singkat kan nggak usah disebut kan. Ada namanya. Sewaktu saksi membuat ini setelah terjadi penangkapan. Iya. Ya. Barang bukti 1 pucuk senpi jenis Taurus dengan nomor seri sekian, 2 kotak amunisi kaliber 3,8 mm seperti yang dilaporkan. Oke. Selanjutnya saksi melakukan setelah itu di BAP. Tadi di BAP, di sini
saksi sebagai pelapor, ya, sebagai pelapor. Nah, saksi di BAP ini sebagai saksi pelapor pernah tidak? Sebagai saksi pelapor pernah nggak di BAP? Jadi BAP kan? Maksudnya gimana? Kalau melaporkan itu yang mulia kan pelapor mesti di BAP juga. Saya tanya, apakah saksi pernah di BAP sebagai pelapor? Karena di sini saksi penangkap. Ini ya. Saksi Bagi penangkap. dalam tim, saya melaporkan. Kebetulan saya waktu itu juga tim membuat laporan polisi. Dan saya sudah di BAP dalam waktu tahun pukul 21.40 terhadap tersangka Iwan juga. Gitu. Jadi apakah mesti harus laporan terus kita lapor lagi? Saya bertanya, saksi sebagai pelapor tidak pernah di BAP, hanya sebagai saksi penangkap ya. Ini dua penangkap. Ya mungkin di BAP di orang lain ada, bisa dicek. Ya ini cuma dua dari saya. Ya kan ini ada tiap judulnya. Ya ada saksi penangkap, saksi mahkota. 140 itu mungkin dijelaskan diuraikan bahwa dari laporan itulah kita melakukan di laporan pemeriksaan terhadap laporan yang saya berikan di SPKP. Walaupun tidak ada di BAP sebagai pelapor, tapi saudara yang melaporkan ya. Siap. Terus yang menangkap. Iya. Toh juga saya kebetulan polisi juga, jadi saya sah-sah aja. Oke. Di sini dikatakan kesemua senjata api yang dibeli oleh pelaku H. Kurniawan alias Iwan dengan menggunakan dana dari saudara Habil Marati atas perintah dari saudara Kiflan Jen. Rencananya akan digunakan oleh pelaku Azwarmi alias Armi untuk mengawal saudara Kiflan Jen, sedangkan senjata api dibawa oleh pelaku H. Kurniawan alias Iwan bersama-sama dengan saudara Tajuddin hendak digunakan untuk membunuh tokoh nasional dan seterusnya. Ini saksi pertanyaan nomor 10 kan ditanya dari yang saudara jelaskan di atas hendak digunakan untuk apa beberapa senjata api dan amunisi tersebut oleh masing-masing pelaku, jelaskan. Ini saksi tahu, mendengar ya? Tahu? Mendengar ya? Dia cerita, Irfan cerita, sudah menggambar, Iwan juga bilang ngasih senjata juga ke Army. Iya, cerita ya? Dia cerita. Oke. Jam berapa ceritanya ini? Saya lupa. Setahu saya lupa. Yang jelas dia cerita kok. Karena kita fokusnya tidak tahu masalah mau tembak siapa, kita fokus Ya, tentang jadi kan ini keterangan saksi tadi. Iya. Jam 1 ambil Iwan. Ya. Setelah itu serahkan ke Jatan Ras. Ya. Setelah itu saksi ambil Azwarmi. Ya. Sementara Irfan tidak ya? Sudah. Irfan saksi juga yang ambil, yang jemput. Yang tangkap. Tim di Sukabumi Selatan. Saksi juga yang menangkap Irfan. Gabungan tim Pak. Enggak, saksi. Maksudnya Saksi ada datang. tinggal gitu ada ya? Ada. Ada. Oke. Irfan itu jam 8 malam. Ya. Apakah jam 8 malam pada hari itu saksi masih tidur? Di mobil Pak saya. Di mobil saya. Karena nanti dong ditangkap di pos Ronda kok. Di pos Saksi semua dengar. Iya. Jam 1 ambil Irwan. Setelah itu serahkan ke Polda, buka laporan. Setelah itu pergi ambil Army. Saya bahasa masyarakat saja. Pulang ke Polda langsung. Irfan ini jam 8 malam. Kapan saksi pergi ke sini? Apa? Kalau Irfan sama Kalau yang mulia. Kapan balik mana maksudnya? Irfan itu ditangkap jam 8 malam. Katanya yang bersangkutan ada juga di tempat menangkap. Dari tadi saya tanya ulang-ulang, dari Cibinong katanya langsung ke Polda. Kan begitu, 21.40 sudah sampai ke Polda sebelum BAP, ngopi-ngopi, ngeteng-ngeteng, rokok-rokok. Saya tanya jam berapa? Sampai Polda bangun tidur, langsung naik ke atas. Nah, Army dengan dia sama-sama di Cibinong. Sementara si Irfan ditangkap jam 8 malam. Dari tadi ceritanya nggak ada pergi ke sana, ke Sukabumi. dalam tim yang mulia. Yang melakukan itu bagian tim. Yang melakukan perangkat Irfan itu bagian dari tim kita juga sama. Saudara ikut? Saya tahu, kok saya tidak ikut. Tahu tapi tidak ikut. Saya bisa break dulu sebentar ini. Bisa, silakan. Saya juga mau break juga ya. Enggak. Enggak, yang dipersoalkan apa? Ini kan Ya, naik lama-lama naik darah tinggi kita kalau begini yang mulia. bukan. Enggak, apanya yang dipersoalkan? Iya, harusnya kan
sebagaimana yang mulia tanya, ya kami dijawab begitulah, jangan diputar-putar kan gitu ya. Nah, yang terakhir soal apa tadi? Saya tanya, Irfan dia juga ikut ke sana nangkap katanya. Padahal dari tadi berkali-kali saya tanyakan, pulang dari sana tidur dia di mobil. Enggak, dia pertanyaannya kan nggak sampai tadi nggak ada Irfan yang mulia. Makanya saya nggak jawab Irfan. Saya ngapain dari tadi saya jawab? Apa yang kayak orang berdua? Jadi untuk satu persoalan aja bisa 15,5 jam ya naik juga. Ini yang tensi yang mulia. Kan tidak ada dipertanyakan dalam apa pengacara tidak menanyakan Irfan. Kalau dia tanyakan Irfan saya jawab. Ini baru ditanyakan, saya jawab sekarang. Irfan Syah ditangkap hari Selasa 21 Mei jam 20 Iya. di Sukabumi. Iya. Jalur Selatan, Bonjeruk. Jakarta Barat yang mulia. Ya, Jakarta Barat. Saudara ikut tangkap ini? Saya nggak ikut, tapi saya tahu. Itu bagian tim. Timnya Ya. yang tangkapnya. Ya. Itu jawabannya. Iya, setelah yang mulia tanya, baru mau ngomong. Kalau kemudian kami nanya, mutar terus yang mulia. Saya minta dulu yang mulia, udah naik darah tinggi yang mulia. Itu saksi yang nyambung mungkin belum paham apa yang dimaksud, makanya tidak menjawab. Ya tunggu yang mulia biar dingin dulu yang mulia. Sebentar saya. Pak Kiplan dulu lah. Enggak, kira masih banyak. Masih ada yang mulia. Jadi kan saya kan nanya berkali-kali itu kan ada kaitannya sebetulnya. Tapi kalau langsung dijawab yang benar kan pendek yang mulia. Saya mau sedih jadinya melihat begini yang mulia. Itu perasaan saudara. Iyalah saya kan menyatakan perasaan sekarang kepada yang mulia. Kepada siapa lagi yang mulia kan gitu yang mulia. Kalau kepada saksi saya katakan perasaan, mampuslah kau katanya kan gitu yang mulia. Gimana yang mulia? Ya sudah. Sekarang ada lagi yang ditanyakan. Penasihat hukum, jangan Pak, jangan terjawab dulu. Kau dulu lah, aku masih ini aku. Nanti suara kencang kan gak enak. Kalau saya kan mau lembut gitu yang mulia. Ini kita memang agak dibatasi karena beliau ini mau ada acara di Cirebon. Kira-kira berapa jam lagi? Atau nanti dipanggil satu kali lagi yang mulia. Biar saya tenang dulu. Udah merah saya. Tensi Kita selesaikan. belum cukup yang mulia. Saya seperempat jam belum cukup yang mulia. Udah ini nih mulai naik yang mulia. Stroke pula nanti saya gara-gara. Tergantung perkembangan jalur press. Kebetulan saya juga ada acara. Kalau saya juga acara juga. Hari Jumat itu sudah ada. Dipertimbangkan mungkin penundanya bukan hari Jumat. Kalau di luar hari Jumat saya nggak bisa, Pak. Bukan urusan minggu depan itu kita kan tidak bisa. Ya, kita minggu depan ini ya. 3 minggu yang mulia. Sebenarnya pengen hari lain. Ya, Sama, saya nggak bisa. Sama. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis dulu. Senin, Rabu, Kamis saya di Wasraya. Sampai malam semuanya. Yang lainnya hanya hari Selasa tok. Yang lainnya umum. Perdata pidana hari Selasa tok. Itu pun sampai malam juga. Kalau kami hanya di kapan misalnya menyesuaikan, tetapi khusus penundaan yang sekarang ini tidak bisa di Jumat depan karena kita ya oke lah kalau gitu kita tunda 2 minggu ke depan. Penasihat hukum ya. Tanggal 7 hari Jumat tanggal 7. Tapi yang mulia. Maksudnya mohon izin yang mulia, 2 minggu kan Jumat besok libur. 2 minggu dari situ apa langsung 2 minggu? Dari sekarang. Oh, 2 minggu dari sekarang. Cocok. Ya. Sebenarnya maunya cepat selesai. kalau sudah ini seminggu 2 kali sebetulnya. Baik ya, kita tunda. Tunda 15 menit lagi ada. Saya mau kasih 15 menit lagi masih ada. Iya 11 menit. Nanti aja. Enggak, nanti terputus di belakang, Pak. Oh iya. Nanti aja. Catatannya susah nanti. Jadi selesai penasihat hukum dulu, baru Bapak ya. Jadi kita setting dulu Pak ya. Tapi yang mulia. Nanti ke depan jawab aja apa yang ditanya, jangan sana saja dulu ya. Pertanyaannya nggak ditanya sih nggak jawab dulu ya. Itu kan menjadi akal. Kalau ditanya ditanya ya jawab. Masuk nanti Pak saksi yang lainnya Pak siapa tadi Pak tahu Ya, Pak siapa tadi Asrul Rafiq kasih tahu ya dia. kasih tahu. Ya, kasih tahu. Tapi kan keterangan anggota saya mungkin dia lebih banyak nggak tahunya daripada saya. Ya,
yang pertama dan terakhir ini. Kejadian apa maksudnya? Maksudnya panggil-panggil lagi ini ya. Panggil-panggil. Ya, Dan ini ya Berkasnya banyak Pak. Kalau ada Dimas, itu berkas bukan hanya saya. Yang sebelum-sebelum itu juga kan ada. iya, saya tak dulu seminggu 3 kali yang mulia saya. Iya, karena berkasnya banyak. ya, Hanya lupa sendiri kan. ya ini resiko kita. Siap. Apalagi bapak yang menangkap kan perkaranya dari sana. Kita harus tetap wajib menyelesaikan. Ditanya saya kan jawab. Ya, walaupun untuk yang satu molor-molor ya, saya juga dapat peringatan sebenarnya. Tapi ya tanggung jawab saya untuk menyelesaikan ini ya. Tolong dibantu. Ya, itu Pak Jaksa, penasihat hukum Pak. Apa? Jadi terima kasih di belakang. Belakang Pak. Ini, Pak. Ya, sebelum ditunda, barangkali ada yang mau disampaikan. Dakwa. Makasih yang mulia. Kurang lama kali ya, setahun lebih saya. Ya, Nah, jadi semuanya kita akan buktikan sidang. Saya siap tempur. ya silakan. Tidak salah. Silakan. Saya Karena ini membuktikan Ya. bukti, membuktikan tidak, kami Ya. menilai nanti ya. Mudah mereka tidak, Ya. mereka yang di belakang mana saya, para politik ini tidak memberikan tekanan kepada siapapun. Maksud tekanan batin gitu. Ya. Maaf ya, Baik ya, kita tunda perkara ini. Nanti kita buat kembali hari Jumat tanggal 7 Agustus. Saksinya yang dibuat tadi Pak yang itu dihadirkan lagi untuk kita periksa ya. Kita tunda perkara ini. Kita dengan buat kembali nanti hari yang sama, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Sidang itu. Pasti ya, bisa tak dari kemarin begini Pak. Ini. Sembilan lah. 10 kalau Bapak ini ketinggalan, mesti pulang dulu ngambil lagi. Tadi begitu. nanti saya beli maskernya. Terima kasih. Alah, tadi saksinya terlambat datang. Gua denger kaping. Gua denger.